aja lain 6 ya. Kemudian berikutnya analisis butir itu kan enggak apa-apa. Ya, itu sebetulnya sudah ada data-data hasil olahan, sudah ada. Kalau kamu pengen ngecek lain 4 itu respon di blok responnya aja, hanya respon aja, objeknya aja yang ingin dilihat. Run dia akan menunjukkan seperti yang di Excel tadi. Ya, dia akan itu. Terus kunci itu kalau di run dia juga ada. Di blok dulu Pak? Iya. Kalau nggak di blok nanti dia ngeran sintak. Skor itu kalau di blok dia udah mengubah yang tadinya ABCD 1, 2, 3, 4 menjadi 0, 1. Nah, anabut itu sebetulnya udah ada isinya itu. Anabut ya, diisi dengan hasil item analisis. Kalau mau dicek isinya apa di blok run. Itu di sana ada jumlah butir, jumlah peserta ujian, kemudian alfa, nah itu ya. Kemudian ini lain 8 di run. Bloknya dihilangkan. Lain 10 run. Lain 13 run. Nah, ini rangkuman 0 itu hanya informasi tentang jumlah soal, jumlah peserta tes, koefisien alfa Cronbach ya, reliabilitas. Tapi karena ini datanya random dia min 0,104 itu. Kemudian skill min itu rata-rata skor yang diperoleh dari 40 butir itu dia rata-ratanya 9,910 itu rata-rata benarnya. Standar deviasinya 2,602. Oke. Terus selain 14 kalau di run lain 14 ini analisis butirnya di situ bisa dilihat dari atas butir 1 ya, item min rata-rata dari 2 sekian orang tadi ke 469 tadi 0101 kalau di rata-rata 0,279. Kemudian ada korelasi biserial, korelasi poin biserial dan biserial. Kemudian reliabilitas jika butir dihapus. Jadi dia sudah mensimulasikan kalau butir D1 dihapus maka reliabilitasnya menjadi sekian, butir 2 dihapus dan seterusnya. Ya untuk validitas butir kalau soal itu yang dilihat adalah korelasi biserial atau poin biserial. Oke, itu ya. Kemudian berikutnya 13 tadi udah ya? Ya. 13 mulai 15 disruptor analisis. Kemudian run lagi. Run lagi. Ya. Ini kita lihat dari butir terakhir ya, sama aja sih sebetulnya. Butir terakhir yang bawah terus butir 40 mestinya. Tapi sudah dibayar banyak. Ya itu
Itu tanda bintang itu berarti kunci. Kuncinya itu di 3. Jadi dari random kemudian ada kuncinya itu 3. Kalau datanya ABCD ya bisa, tapi kan kalau di Excel buat simulasi agak susah, sehingga di situ 1, 2, 3, 4. Kemudian nah ini enggak di situ aja karena formatnya sama sih, yaitu butir angka 3 adalah kuncinya. Kemudian yang milih 1 itu ada 112 orang, milih jawaban 2 itu ada 107, milih sesuai kunci itu ada 116, milih 4 itu ada 134. Jadi 1, 2, 3, 4 itu pilihannya sama dengan ABCD lah kalau di kenyataannya. Kemudian respon RSP ini adalah persen benar. Persen benar. Ini kalau di total mestinya 1 itu 0,23 sekian tambah 0,22 tambah 0,24 tambah 0,28. Ya. Respon RSP ya, benar. Jadi ini bisa menjadi tingkat kesulitan. Ya. Tingkat kesulitan juga. Kita lihat tingkat kesulitan cara yang pertama itu dengan melihat persen benar. Ya. Kalau yang benar itu besar, 100% berarti sangat mudah. Yang dilihat langsung di yang tanda bintangnya. Berarti itu berarti yang benar ada 24,73%. Itu benar. Kemudian RPB ini sebenarnya sama dengan output sebelumnya sebetulnya, tapi di sisi kunci aja yang dilihat ya. Di sisi kunci yang tadi di atas itu sebetulnya sama dengan yang ini. Diskriminan ini daya beda ini. Yang kalau di PPT itu kan ada kan persen benar bagian atas dikurangi persen benar bagian bawah dibagi sekian itu ya. Atau ini bisa dilihat dikurangi yaitu itu ada lower, mid, upper. Ya, itu diskriminan itu adalah upper, kolom upper 0,285, upper yang sesuai kunci. Dan lihat baris yang ketiga ya, itu dikurangi lower. Lower itu ya itu. Nah, itu ketemunya diskriminan. Di PowerPoint itu ada kok. Ya. Ini di perintahnya di sana diisi dengan distractor analisis dari respon dikurangi 1. Ya satunya tadi karena identitas sesuai ya. Dengan kunci yang ada, grupnya dibagi 3 di sana. Bagian atas 27%, bagian tengah 46%, bagian bawah 27%. Ini seperti itu untuk pembagian tinggi rendah sedangnya. Itu untuk melihat gaya beda. Idealnya memang gaya beda itu tinggi ya. Semakin tinggi berarti selisih lower dan upper juga semakin besar, sehingga bisa membedakan antara siswa yang pandai dan kurang pandai. Gitu. Ini untuk analisis soal sebetulnya pakai ini aja sudah cukup. Soal apapun kalau pilihan ganda atau kalau
kunci seperti ini. Kalau sudah terkoreksi berarti tanpa kunci. Ya, kuncinya nggak usah, sehingga langsung aja skor itu hasil pembacaan, kemudian langsung diumpankan ke Anabut, kemudian dirangkum, kemudian diberi kolom nama, and item, and person, dan itu kan memberi nama aja, kemudian dicetak dan seterusnya. Itu ini sebetulnya tidak harus menghafalkan ya. Begitu kita tahu paketnya itu, isi fungsinya apa saja itu bisa dicari. Coba kamu ketik di konsol itu ketik tanda tanya CTT besar, CTT, enter. Enggak pakai CTT aja, tanda tanya langsung CTT, enggak pakai petik. Oh, pakai petik tuh? Enggak pakai petik. Udah enter. Dia akan menunjukkan, nah itu ya, terus ke bawah tarik di pojok kanan itu kan ada tampilan. Nah itu terus indeks itu untuk melihat fungsi yang ada itu. Nah itu ada, tadi kan kita ada item analisis. Saya pakai sintak. Nah, saya tadi pakai sintak itu. Kemudian ada distractor analisis. Nah itu sintaknya di situ aja sebetulnya. Atas tadi paling atas. Nah, itu yang tulisan kecil lah itu ada sintaknya sebenarnya. Item analisis, itemnya apa, item reportnya apa, dan seterusnya. Kemudian di bawah biasanya ada contoh. Paling bawah itu ada contoh. Bawah aja lagi ada example ya. Bisa kita copy paste seperti ini. Terus ada lagi bawah. Terus, nah ini kalau mau belajar ini bisa di copy, mulai dari agar itu ya, sampai akhir itu bisa copy di blok aja ya. Blok, terus Ctrl C, terus di atas itu file new script, file new transparan. File new file. Sudah kami kumpulkan yang pas. Terus di paste. Terus dari atas. Mulai line kedua, karena line ke satu tadi ada agarnya sebenarnya. Line satu kan itu dirun. Ya itu simulasi data aja. Nah, terus run lagi. Nah itu run lagi. Terus di run. Nah itu ya. Jadi contohnya ada. Itu. STR itu untuk melihat struktur datanya ya. Jadi di item analisis X itu ada jumlah item, ada person, ada alpha, ada itu dolar, menandakan kolom kalau di Excel. Ya. Itu untuk CTT. Itu datanya apapun, asal formatnya seperti di Excel itu bisa dianalisis. Berapa butir pun, entah itu banyak atau sedikit, ya itu bisa dianalisis pakai perintah itu yang saya kirim, yang saya share itu. Sekarang kita coba buat daftar Excel atau di Excelnya tadi ditambahin ya Om. Excel sheet yang baru, klik plus sheet baru.
dulu. Itu tarik ke paling belakang. Nah itu kemudian di sana siswa boleh ketik siswa butir 1 sampai 5 atau 10 siswa 1 sampai berapa butir 1 sampai 5 butirnya ke kanan tarik yang bisa itu siswanya berapa siswa ini yang atas sebetulnya nggak pakai 1 karena itu heading terus random aja misalnya run sama dengan run di sini Pak run between ada run between iya Pak run between run tadi waktu run tadi udah ada double klik 0,1 titik koma 1 titik koma kan ada 1 dulu titik komanya yang titik koma 1 belum tutup enter terus itu ditarik ke kanan sampai ke 5 terus ke bawah sampai itu kemudian di save oke ini di save 4 berarti sekarang kita coba buat sintaknya di L Studio tadi itu yang antitrol 1 apa isinya itu yang nanti apa Pak? Antitrol itu di atas itu kan ada ini kosong Pak kosong ya itu kopikan dari yang CTT yang tadi ini. Itu di klik Ctrl A Ctrl C kopikan ke yang antitrol tadi Ctrl V nah. Sekarang saya pengen langsung aja line 1 itu diganti skor aja langsung maaf line 4 responnya diganti skor diisi dengan itu terus betul hanya satunya diganti 4 terus kita lihat berarti nggak usah pakai kunci ya berarti line 56 dihapus 56 dihapus nah coba di line 4 line 6 terus line 7 apa itu level kuning nggak apa-apa line 8 line 9 ya kan udah itu line 9 sudah udah Pak line 12 itu ya kayaknya karena datanya sedikit ya
ada 6 butir dulu. Persennya kok 0. Oh, kurang di nganu 1, maaf. Gimana Pak? Enggak apa-apa. Disintaknya aja yang dimainkan. Yang dianalisis sekarang berarti ini line 6 itu skor di belakang skor kasih kurung kotak, depannya di belakangnya skor dalam kurung, tapi Di dalam kurung Pak? Apa di luar? Oh, di sini? Itu kurung kotak. Kurung kotak ya. Ini Pak. Kurung buka dulu. Kotak itu masih bukan. Bukan di situ. Di belakang skornya itu dikasih buka tutup kurung kotak. Skornya. Di belakang skor, bukan dalam kurung. Di dalam kurungnya itu. Oh, di sini. Ya, iya. Kurung buka tutup. Nah, itu koma -1. Karena kita tidak ingin siswanya dianalisis. Kalau dianalisis salah ini hasilnya. Dan sekarang dirun lagi. Run lagi. Sampai line 12. Nah, sekarang bisa dihitung. Ya. Hanya ininya dia nggak ngefek. Lain 9 tadi nggak diran. Udah Pak, udah. Kok nggak ngefek? Terus lain 12. Ya. NA itu ya udah enggak apa. Udah 1 itu ini kan format matrik aja itu. Ya, hanya ada 1 kolom. Nah. Ya ini kalau respon jawaban yang sudah dikoreksi tanpa kunci tadi seperti di sheet 4. Ke belakangnya bisa semua. Tapi ini nggak perlu dinamain sheet 4 tuh udah kebaca 4 ya Pak? Udah. Di perintahnya kan gitu kan. Baca file ini sheet ke-4. Bisa lah. Gimana Rianto? Bisa mengikuti? Itu kalau kita punya data, apakah itu sudah 01 atau masih ABCD atau 1, 2, 3, 4 dengan kunci itu bisa dianalisis. Ya, tes online itu nanti mestinya seperti itu, diuji coba dulu, kemudian dianalisis, ketemu valid atau tidak, reliabilitasnya berapa. Kalau sudah baru dipasang untuk tes yang sesungguhnya. Ya. Intaknya itu terus nanti kan ya untuk menentukan valid tidaknya, kalau butir valid itu kalau R serialnya lebih besar dari 0,3 ya valid. Kalau di bukunya Pak Yono itu dicocokkan dengan tabel, kemudian lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau orang-orang penilaian, entah itu Puspendik atau PP, dia menggunakan kriteria
besar sama dengan 0,3, dia valid, bisa digunakan untuk tes atau disimpan di dalam bank soal itu. Berarti sebetulnya sudah kisaran. Yang politomus itu biasanya untuk soal IC ya. IC kemudian scoringnya itu 0 itu salah total, terus makin besar itu dia makin ada kebenarannya. Kemudian nilai tertinggi itu berarti benar total. Coba sekarang kamu share screen, Arianto, Adit mengikuti. Kita lihat yang politomus angket datanya, ya datanya sama ya. Jadi itu di perintahnya kan kita sekarang coba yang politomus di sintaknya politomus. Di sana kan yang dibaca kan sheet keempat, sheet ketiga. Ya, ketiga itu angket. Coba jadi lihat Excelnya deh. Sheet ketiga itu 1, 2, 3, 4. Angket atau isi itu datanya kira-kira itulah ya. Dari yang kalau ada nolnya berarti salah total, kalau tertinggi 4 berarti benar total. Jadi juga bisa dilihat kualitas soalnya dengan kualitas reliabilitas. Itu saya bangkitkan dengan random between 1,5 berarti tertinggi 5. Coba ini perintahnya ya, kita lihat data diisi hasil pembacaan file XLSX sheet ketiga, headernya disertakan. Jadi ini kalau kita run data itu isinya persis seperti angket, seperti Excel juga. Terus output itu data tapi nama siswa tidak disertakan, makanya maka dari itu output di sana item analisis data kurung kotak koma semua baris berarti, tapi kolom pertama dilepas karena kolom pertama ya, kalau nggak dilepas nanti error seperti tadi yang tadi ya, karena nama siswa masa dihitung kan nggak bisa, jadi komputer akan protes. Yang 1 itu kolom pertama di 2. Coba dirang sekarang. Langsung lain dulu. Ya. Nah, ini yang pertama hitung reliabilitas alfa kontak. Itu ya, jumlah butir ada 14, pesertanya 120, alfa yang rata-rata sekian, standar deviasi sekian, butirnya 14, terendah 1,
tertinggi 5, berarti sebenarnya skor maksimalnya kan 5 kali 14. Itu jumlah komanya agak banyak ya, bisa diatasi dengan cara seperti sebelumnya print. Jadi ya dikotomi spesimen ada penyetaknya itu kan jumlah angka belakang komanya kan terus serang ke berikutnya ke bawah itu korelasi total kolom total merupakan jumlah kolom row, jumlah kolom tiap baris ya, dengan membuang kolom pertama gitu. Coba jadi lagi ini bisa memenuhi kuota yang sudah Bapak Ibu ajukan di masing-masing program. Kemudian garis 12 sekarang kita cek sampai X ya? Itu ada prestasi akademik, kemudian di kampus, di sini, bentar ya, kita cek sekarang datanya isinya apa. Per 12 kata data itu betul katanya nggak usah pakai total. Kalau total itu nanti hanya bagian akhir itu di sana nggak ada total. Nah, itu totalnya ada. Sekarang ada kolom terakhir itu kan total. Yang di Excelnya nggak ada. Untuk menotal itu pakai itu row sum tiap baris dijumlahkan data tanpa kolom pertama. Kalau korelasi ini mengkorelasikan kata ya, semua tanpa kolom pertama. Sekarang X-nya dicek X-nya cek blok terang. Nah, ini adalah korelasi butir ke total. Kalau tiap butir sebetulnya kalau core-nya aja di blok coba core dari saya itu ini materi korelasi terang. Nah, ini materi korelasi dari butir ke butir dan butir ke total. Yang dilihat sebenarnya kan hanya nama butir dengan totalnya aja ya. Nanti butir 1 korelasi ke totalnya berapa, butir 2 korelasi ke totalnya berapa itu, sehingga di sana ngambilnya itu hanya diambil kolom core terus kolom total dolar total yang X-nya itu saya berikan ke X itu kita ubah menjadi format Excel ya, data frame terus output item report itu coba jadi rangkum baik yang jadi muncul nama kampus Wapes kita disampaikan animumnya cukup lumayan. Ini udah mulai butirnya dilihat ya. Jika butir itu di drop nanti kurang alfa perubahannya naik atau menurun ya, bisa dilihat di situ. Yang diterima Bapak Ibu karena ada 730 ya, setelah tadi ya.
ya alfa Cronbach jika item dihapus. Apa tadi Pak? Alfa Cronbach jika item dihapus. Item itu ibaratnya itu kan item satu. Jika item satu dihapus maka sekian. Kalau aslinya kan tadi di atas tadi kan ada. Coba jadi naikkan tadi. Waktu rangkuman 0 itu kan dia menampilkan alfa Cronbach. Itu ya alfa Cronbach aslinya kan itu. Terus juga dihapus seperti apa? Itu nanti sebenarnya untuk informasi aja sebaiknya dihapus atau tidak, walaupun sebetulnya cukup dilihat korelasi aja tapi kadang-kadang juga membenarkan itu. Itu lainnya seperti Erbin di yang itu apa ya, RCC itu ada sebenarnya. Erbin itu untuk gabung row, gabung tapi baris. Ini ada C-bin. C-bin itu untuk nyambung kolom. Jadi dari beberapa elemen data kemudian ditempelkan di kolom berikutnya seperti itu. Itu C-bin. C-bin itu dia menggabungkan atribut item report, kemudian disusul dengan itu X dari 1 sampai jumlah row dikurangi 1. Bisa dicek itu sebenarnya bisa di blok and row itu sampai X-1 bisa, atau and row-nya aja dicek juga bisa, juga blok perang and row minta sampai X sampai argumennya sampai X-1 ya 14 itu kan berarti menampilkan sampai 14. Kemudian yang kedua sebesar 2060 dari 2063 anabut item report bisa juga di blok sendiri atau anabut saja. Anabut tadi kan objek yang diisi kan, objek yang diisi dengan item analisis itu sendiri di RAM juga bisa isinya apa itu hasil dari Oke, saya kira hari ini sekian dulu karena ada aktivitas ya, silahkan dipelajari. Jelas Adit sudah bisa jalan programnya, Arianto juga sudah. Oke, saya kira cukup sekian dulu, saya kira ya. Terima kasih Pak. Oke.